Siapa bilang bermimpi itu dilarang? Untuk kita menaklukkan dunia, mimpi adalah kunci. Begitu pula ketika kita menjalankan sebuah usaha. Kita harus berani bermimpi dan memiliki visi yang jelas untuk mewujudkannya. Saya Ramon Tungka, teruslah bermimpi. Selamat datang di Petualangan Brilian. Ya, mematchingkan antara kebutuhan pasar dengan kebutuhan produk-produk para pelaku UMKM. Wah, ini brilian. Jika kita bicara mengenai produk coklat, biasanya kita selalu menghubungkannya dengan negara Swiss ataupun negara Belgia. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai penghasil kakao terbesar yang ada di dunia? Bersama saya Ramon Tungka, kita akan menelusuri minuman coklat yang asli, yang otentik khas Indonesia, karya anak bangsa, produksi pelaku UMKM di kota Tangerang ini. Selamat datang di Petualangan Brilian. Salah lu nih, sini nih. Iya. Bang, Boleh minta tolong nggak bang? Ini bang, tolong fotoin bang. Saya sama Vespa saya bang, belakangnya ini. Belum pernah kesini ya? Bukan orang sini ya? Iya bang. Oh, Kenal ya? Ya, artis ya. Makanya. Abang-abang petualangan. Iya kan? bukan mirip. Bohong. Waduh. Foto dulu bang ah. Iya, kan jadi dia yang minta Selfie bang, foto. selfie bang. Apa-apa, Bang. Jarang-jarang Kali. Kita orang sini jangan ketemu artis. Asli sini lu pada. Iya. Sini. Di sini Sekarang lu nih. ya? Daerah Bekalir kita. Iya. Aku foto-foto ini. Apa nih, kopi? Di. Kopi. Kopi. Kagak ada bang di sini mah kopi. Es kopi. Ini nih, coklatin namanya. Ini enak ini. Apa tuh susu coklat? Bukan bang. Susu coklat. Bukan. Coklat ini. Apa namanya? Apa? Coklatin namanya nih. Coklatin? Nih, coklatin. Tuh. Coba lihat dong. Enak banget ini bang. Ini kasih apa buat artis? Nggak gua bang. Coklatin signature. Ya Iya. aduh. Jafak. Coba ya. Cobain aja dulu. Tuh, cobain. Ada di daerah sini nih. Enak Tuh, udah muntah-muntah. Iya. Ya kan? Lagi enak ini ya bang. Makanya. Ya kan? Ya bang, bang. Jangan habisin. Ini Nah gua ini. Ada di daerah Tangerang juga, dia di daerah Cipondo ya? Iya, Spondo. Coklatin. Iya Iya. dong. Searching aja di Gmail bang. Dekat ada di Google Map. Heeh. Wah, kalau nggak ketemu lulu pada, gua nggak tahu nih. Gua cari dulu deh nih. Nah, iya, makanya cobain. Banyak Thank you deh ya. variannya. Punya lu ya bang? Iya, saya bang. Biasa. Makanya. Oh, bekas artis. Iya. Iya. Dari mulai. Ah, udah dah. Enak bang ya? Mana lagi? Biasa ini bang, gue bawa lagi nih. Ada. Kasih ya. Bang. Tangerang sebagai kota satelit ibu kota Jakarta menyimpan banyak potensi. Minuman coklat kaya rasa yang saya coba ternyata diproduksi di kota ini. Rasa penasaran saya akan coklat mendorong saya untuk bertualang di kota seni industri. Bisnis adalah tentang mengembangkan persaingan. Coklatin, usaha yang dirintis oleh Pak Nugroho dan istrinya adalah bisnis juara. Apa tidak, tengah maraknya tren kopi serta berbagai coffee shop, Coklatin Signature menghadirkan sesuatu yang berbeda. Sesuai dengan namanya, Coklatin Signature justru menghadirkan aneka bubuk minuman coklat yang berasal dari bahan baku Criollo. Criollo merupakan biji kakao yang ada di dunia. Bangga coklat Indonesia.
Indonesia. Halo, Mas. Iya, halo Pak. Apa kabar? Minuman coklat, Mas. Silakan. Oh, oke. Saya dengan Ramon, Pak. Saya Nugi. Oh iya, Pak Nugi. Berarti nama panjangnya Nugroho pasti ya? Betul. Karena bukan Anugrah. Oke, Pak, saya mau tanya-tanya. Tadi saya sempat mencicipi Java Krelo. Java Criollo. Oke. Oke, ini kebetulan saya ada ready to drink-nya, Mas. Banyak. Oh, ini. Nah, ini kita Pak, harus- bener. Silakan, Mas. Wah. Bisa langsung diminum nih. Oke. Nah ini Pak, ini yang tadi saya cicipin nih tadi sebelum saya gara-gara mencoba ini akhirnya membawa saya kemari nih Pak. Oke. Beda ya, Bapak foundernya. Ya, saya foundernya, tapi berdua dengan istri saya. Oh gitu, Nah, oke. kenalkan foundernya. Ya, halo Bu, saya dengan Ramon Bu. Wah, oke. Pak bisa cerita nggak Pak ini Coklatin ini sejarahnya seperti apa? Karena kalau saya mencoba Java, apa tadi Pak? Java Criollo. Criollo ini saya merasakan rasa yang sangat dalam dan boleh dibilang ini rasa coklat di lidahnya ini sangat kaya. Betul. Nah, ini bisa diceritakan nggak? Nah, coklat ini tuh terbuat dari coklat asli Indonesia dengan bahan baku yang berkualitas. Nah, kebetulan Java Criollo ini sendiri adalah dari biji coklat Criollo yang sangat langka dengan kualitas yang sangat baik yang hanya ada 10% di dunia. Sebentar, berarti Criollo itu adalah nama sejenis biji atau apa? Varietas dari kakao. Jadi Criollo itu adalah varietas dari kakao. Jenisnya ada 3 sebetulnya, yaitu ada Criollo, Forastero, dan Trinitario. Kalau ibaratnya di dunia kopi berarti ada Arabica, Robusta, betul. Liberica. Betul. Oh, berarti kalau coklat salah satunya adalah Criollo, Trinitario, dan Forastero. Oke, dan ini Java Criollo. Java Criollo asli dari Indonesia dan saat ini yang punya tuh hanya 4 negara di dunia, yaitu Indonesia, Venezuela, Ekuador, dan Kolombia. Oke. Nah, ini Java Criollo. Nah, ini apa maksudnya, Pak? Nah, Coklat ini- batang atau biji coklat atau apa? Sebetulnya gini, yang kami produksi itu pertama adalah bubuknya. Oke. Bubuknya kita produksi ya dari biji, lalu kita proses menjadi bubuk, kemudian kita proses lagi menjadi bubuk minuman coklat. Lalu ini yang produk ready to drink-nya, Oh, ini yang ready bisa to langsung drink-nya. diminum, betul. Oke. Sebetulnya ini juga bisa langsung diminum, jadi tinggal dicampurkan dengan air dan sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan ini akan menghasilkan minuman yang rasanya sama Ini yang persis saya dengan minum ini adalah ready to drink-nya. Betul, ready to drink-nya. Oke. Awalnya apa Pak? Ini kan dari nama Coklatin ya. Iya. Berarti Bapak terjun bener-bener di Coklatin. Awal mulanya gimana Pak bisa tertarik ke coklat? Mungkin kalau itu yang lebih bisa menjelaskan istri saya. Oh oke. Ya Bu, Silakan kenapa saya. Bu? Awal mula tertariknya sama coklat nih kenapa? Oke, sebetulnya ini dari pengalaman pribadi. Oke. Saya tuh tadinya coffee addict. Jadi coffee addict. Nah, dulu kan masih ngantor ya, dan ngantornya kan bukan yang kerja di 9 to 5 office hour ya. Kita tuh kerjanya tuh kalau lagi ada event bisa sampai jam 2 pagi gitu. Nah, dopingan saya itu untuk semangat sebetulnya minum kopi. Jadi saya dulu peminum coffee addict, satu hari bisa 4 cangkir. Nah, tapi kopinya itu bukan kopi yang pure kopi hitam, nggak pakai gula. Oke, Nah, tapi yang sehat itu kan yang kopi hitam Yes, pure nggak pakai betul. gula. Nah, saya tuh masih suka kopi susu yang masih Oke. rasa-rasa dan masih konsumsi kopi sachet. ketika convert menuju coklat, Nah, akhirnya suami bilang kan, kamu kalau kayak gini terus nanti bisa nggak bagus kan buat kesehatan. Nah, kita cari pengganti minuman kopi. Kalau ke teh kan rasanya kurang masuk ya, karena kan kopi tetap pekat dan tetap ada pahitnya. Akhirnya saya memutuskan untuk minum coklat. Namun waktu itu kita coba cari minuman coklat di supermarket kayak gitu-gitu. Nah, itu nggak pernah dapat yang rasanya sesuai dengan keinginan saya. rasa yang tidak sesuai atau yang memang tidak pure coklat atau gimana? Terlalu manis menurut saya, karena Oke. memang walaupun saya sukanya kopi juga dengan susu, tapi tetap ada rasa pahitnya kan. Oke. Nah, dari situ saya coba mulai racik coklat sendiri, bikin coklat sendiri. Nah, terus saya bawa, waktu itu saya masih ngantor, saya bawa ke kantor, terus teman-teman saya bilang,
itu lu bawa apa sih gitu, ini minuman coklat, terus mereka cobain dan enak gitu, mereka bilang ini enak. Nah dari situ mereka mulai order, dijual deh Ren gitu. Nah terus saya bilang oh ya udah kalau mau nanti saya coba buatin gitu. Wah, bener nih. Siap. Nanam kebun juga. Kita hanya produksinya aja di Oke. sini. Kalau kebunnya sih nggak di sini. Boleh, boleh. Oke. Ya, Pak. Asik. Mari, silakan. Iya, iya, Pak. Silakan, Bu. Ya, silakan Mas. Wah, Di sini ruangan apa, Pak? betul. Ini ruangan produksi kita, mulai dari penyimpanan bahan bakunya di sini. Di sini ada juga pengemasan ya, dan ruang produksinya. Hah? Ruang produksi apa tuh? Ini workshop untuk kita melakukan mixing. Kemudian ada pengemasannya dan juga sealingnya. Nih, ini lagi ada proses produksi juga. Nih, apa nih? Saya belum lihat nih. Nah ini hampers. Oke. Nah jadi isinya itu seperti ini Mas Remon. Nah ini hampersnya kita. Jadi kita memang ada buat hampers ini kayak untuk special gift lah. Kalau Oke. misalnya mau bagi temen yang ulang tahun. Special occasion ya? Betul. Oke, benar-benar. Jadi ini hampersnya yang kita kita desain khusus. Ini kan dari tadi saya lihat ketika di depan tadi lalu kemudian masuk ke dalam. Dari sini kita bisa melihat Coklatin ini sangat memperhatikan detail ya. Sebuah desain sebuah kemasan berarti ya. Dari hampers kemudian kaleng seperti ini wujudnya. Ini bisa diceritakan Bu, seberapa penting sih kemasan yang cantik untuk Coklatin? Buat kami kemasan itu sangat penting ya, karena biar bagaimanapun kita pada saat melihat sesuatu itu yang dilihat adalah kemasannya dulu. Ketika kemasannya cantik, baru kita melihat ingredients-nya. Kan? Oke. Nah, ingredients-nya sendiri kira-kira sehat nggak, seperti apa. Makanya kita sangat memperhatikan kemasan dan juga desainnya kita. Ini kan kita kalau Mas Remon lihat huruf C-nya itu adalah Mewakili hubungan, tiap daerah ya di Indonesia. Indonesia Iya, ya. dia adalah daerah penghasil coklat yang ada di Indonesia. Jadi kita memang menggunakan daerah itu untuk karakternya Coklatin. Jadi one day kalau misalnya Mas Ramon lihat mimpinya kita, huruf C ini ketika produknya ada di Indonesia maupun di luar, jadi C itu orang lihatnya oh ini adalah coklat Indonesia. Indonesia. Sebenarnya kenapa namanya Coklatin? Ya karena warnanya coklat atau mungkin kok merah-merahin gitu atau gimana? Gimana? Al? Jadi Mas Raymond kan tahu ya, coklat itu tanda cinta. Bener nggak? Masa? Iya kan? Oh iya. Jadi kalau Valentine contohnya kita kasih coklat. Oh iya, betul. Jadi coklat tanda cinta. Oke. Jadi Coklatin ini sebetulnya tanda cinta kami berdua. Oh, maksudnya Pak? Coklat in Iren Nugi. Oh. Jadi itu buat kami Coklatin itu udah seperti anak kami. Jadi waktu kita ngelahirin ini tuh emang kita perlakukan ya ini tanda cinta kita. Jadi kita melahirkan ini. Awalnya seperti itu. Tapi ternyata begitu kita pelajari lebih dalam tentang coklat Indonesia, kami benar-benar jatuh cinta dengan coklat Indonesia. Sehingga sejalan kan Coklatin, coklat Indonesia. Walaupun mulai dari awal ide dasarnya adalah simpelnya Iren dan Nugi gitu kan, lama-lama menjadi Coklatin, coklat Indonesia, mencoklatkan Indonesia. Bangga Coklat Indonesia. Wah, menarik. Nah, lalu ke depannya ini Pak Nugroho dan juga Bu Iren, ini kan yang namanya tren itu kan terus bergulir ya, terus berubah, perubahan itu selalu ada, dinamis. Untuk mengupgrade knowledge dari si Coklatinnya ini sendiri gimana? Dari brand Coklatinnya? Ya kita pertama kan sadar ya bahwa kita harus
selalu belajar. Jadi kita nggak akan pernah berhenti belajar. Jadi kita meningkatkan pengetahuan kita mengenai coklat, pengetahuan kita mengenai bisnis juga, dan kita lihat ke depan trennya seperti apa, beradaptasi terhadap keadaan, dan tetap konsisten dengan visi dan misi kita. Konsisten bahwa kita ingin membawa coklat Indonesia sebagai brand Coklatin Signature untuk dibawa ke dunia internasional. Resiko bagaimana Pak? Menganalisa resikonya mulai dari yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan kira-kira akan terjadi. Ini analisa resikonya kalau dari Coklatin seperti apa? Ya, yang paling harus kita jaga adalah pasokan bahan baku kan. Nah, itu seperti apa tuh? Betul. Nah, untuk itu kita makanya bekerja sama dengan jejaring yang kita buat juga di daerah penghasil coklat. Kemudian kita bekerja bersama-sama dengan mereka, membantu mereka juga untuk berkembang bersama-sama sehingga pasokan bahan baku kita akan aman. Sebetulnya Indonesia coklat nggak akan takut ya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia penghasil nomor 3 terbesar di dunia. Nah, tetapi bagaimana kita mengajak mereka bersama-sama untuk mengembangkan coklat ini menjadi terkenal di dunia internasional. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa visi dari mulai dari logo, tampilan awal nih ya, huruf C, kemudian konsep branding, kemudian desain kemasan, lalu determinasi bangun jejaringnya, reseller, empowering reseller, dia kan diberdayakan ya. Betul. Lalu kemudian knowledge yang terus digali, adaptif, Betul. hingga akhirnya pasokan bahan baku tetap terjaga dan kualitasnya serta konsisten. Ini kalau menurut saya gak heran, bener, udah gak heran. Kalau ternyata menang jadi nomor 1, jadi si idola ya kan, layak berarti Pak jadi the Terima winner. kasih. Bener. Terima kasih, Mas. Oke. Nah, ada satu lagi nih Mas. Apa itu? Saya ingin memperlihatkan gimana sih coklat yang berkualitas itu. Tapi kita lihatnya dengan produk yang panas. Kalau tadi udah ngerasain yang dingin, Ya. kita lihat produk yang panas. Oh, maksudnya Saya ingin memperlihatkan disajikan dalam panas ya? Oke. Betul. Maksudnya gimana Pak? Nah, ini kita akan coba dengan produk Java Criollo. Mulai dari diseduhnya ya, Mas Remon ya. Nah, kalau Mas Remon nanti melihat kualitas coklat yang baik, nanti akan kita lihat. Mungkin Anda di rumah ketika menjumpai di restoran atau di kafe, belum tentu yang Anda pesan itu adalah real coklat ya Pak? Betul. Bisa jadi adalah susu coklat. Betul. Oke, tapi kalau sebenarnya kalau sejatinya coklat murni, dia kayak tadi mengandung banyak kebaikan ya. Betul. Oh, saya lupa Pak. Enak banyakan ngobrol. Iya. Saya tuh harus Sherlock ini ke teman saya suruh ke sini. Oh, mungkin enak kita Sherlock sambil di depan, Mas. Oh, boleh, Kita boleh. ngobrol lagi di depan, kita mencoba varian yang lainnya. Oh, boleh. Tadi tuh saya nyoba Java Criollo. Criollo. Nanti oke. kita akan coba varian lainnya di depan. Oh, cakep, Sambil Sherlock, nanti temannya datang, bisa diajak sekalian. Saya habisin dulu Pak. Saya Ya, suruh siap, Pak. siap. Wah, enak ini Pak. Sip, Terima sip, kasih, sip. Mas. Terima kasih. Oke. Boleh kita coba yang lain Pak? Silakan, Oke. silakan kita ke depan. Iya. Lebih milky ya. Yes. Iya. Tapi kalau saya kan tetap yang sukanya yang core-nya langsung. Si Criollo itu, waduh, enak tuh. Jadi bisa nih bungkus rumah ya. Boleh. Dibungkus serumah juga boleh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa banget nih nongol pas lagi minum biar ditawarin ya. Aduh. Silakan duduk, Mas. Iya bro. Aduh. Kebetulan tadi pas lu Sherlock, gue tahu posisinya lagi dicoklatin. Langsung aja gue kesini. Ya udahlah. Jadi sebenarnya ternyata Mas Fajar kan sudah kenal dengan Pak Nuk juga dengan Bu Iren ya.
Hubungannya ini gimana maksudnya dengan BRI, antara BRI dengan Coklatin Indonesia gitu kan? Maksudnya sebagaimana kita tahu kan Coklatin sebagai UMKM apa idola ya Pak ya? Si idola ya, si idola 2021. Nah itu bisa diceritain nggak nih? Jadi waktu itu kan kita ikut kompetisi yang dilakukan oleh BRI, BRI Simcerdas ya, serba bisa. Nama kompetisinya itu adalah UMKM si idola. Setelah melalui tahapan kurasi ya, akhirnya terpilih 6 UKM yang menjadi finalis. Dan alhamdulillah Coklatin menjadi pemenangnya. Oke. Dari tahun 2021. 6 itu Coklatin yang terpilih. Hadiahnya apa Pak berarti? Waktu itu kita dapat hadiah pendanaan ya, dan kita pakai untuk menambah ini produksi kita ya. Oke. Selain itu kita juga mendapatkan pameran kemarin, support mengikuti pameran di luar negeri yaitu di Boston, Amerika Serikat pada bulan April kemarin. Jadi saya sama istri yang berangkat ke Boston. Coba Mas Fajar nih ceritain nih, UMKM Sahabat BRI gimana? Kok gua nggak tahu? Kenapa nggak gua diajak dari dulu? Di sini BRI memiliki komitmen mendukung para UMKM dengan program-program yang tentunya yang telah dibuat oleh BRI, seperti salah satunya Pesta Rakyat Simpedes di tahun 2021 kemarin untuk membentuk UMKM unggulan, yang dimana UMKM unggulan itu harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yang dimana setiap kriteria kita memonitoring sehingga para pelaku UMKM ini dapat memenuhi tantangan-tantangan yang telah diciptakan oleh BRI. Artinya untuk bisa membuat quality-nya ini tetap pada menjaga mood segala macam. Quality-nya kan harus terus dijaga nih Pak. Betul, itu paling penting sekali. Apalagi kalau kita untuk bicara masuk ke pasar global. Nah seperti apa nih? Nah, standar kualitasnya semua kita tuangkan dalam standar operating procedure yang memang kita sudah punya. Jadi semuanya harus terukur dan semuanya memang benar-benar dibuat sesuai dengan standar. Jadi misalnya kita untuk bahan baku sesuai dengan standar, semua ada ukurannya ya, sehingga kita menjaga rasa dan kualitas. Yang paling penting adalah kualitasnya. Sehingga pada saat kita bawa ini ke luar, terutama ke pasar global, mereka bisa menerima dengan baik. Ini Pak Nugroho. Salah, maksud saya ini brilian ya kan. Yang tadi diutarakan oleh Pak Nugroho, ini brilian. Punya visi yang jelas, ke depannya seperti apa, membawa bendera brand Indonesia untuk dibawa ke pasar global, tentunya dengan kekuatan menjaga kualitas sehingga dari kualitas yang tetap terjaga ini menjadi sebuah standar patokan ya Pak ya. Betul. Paling penting konsisten menjalankannya. Betul. Wah, ini saya bener-bener kuliah 6 SKS. Terima kasih Pak Nugroho sama Bu Iren. Mas Fajar, thank you. Saya terima kasih banyak. Ini perjalanan saya ke Tangerang ini tidak sia-sia. Wah, harus nyebrang kapal dulu. Saya kembali ke Tangerang, mendapatkan pemahaman baru, mendapatkan pembelajaran baru. Sukses terus untuk Amin. Coklatin Terima kasih banyak. Indonesia. Karena lagi-lagi saya mendapatkan injeksi untuk lebih bangga akan produk-produk dari Indonesia dan tentunya bangga coklat Indonesia. Thank you semua. Terima kasih. Nih kan, visi yang jelas, kualitas yang terjaga yang menjadi standar serta konsisten. Menjadi kunci-kunci yang saya temukan selama perjalanan saya di Kota Tangerang. Ya, tentunya masih banyak kunci-kunci lainnya yang bisa saya dapatkan sebab tersebar seluruh pelosok negeri. Nah itu terus perjalanan serta penelusuran saya Ramon Tungkas kepala brilian dalam mencari kunci-kunci sukses untuk memajukan usaha dari para pelaku UMKM. Tentunya di mana? Di Perorangan Brilian.